Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat tutorial menghitung volume benda putar menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum memasuki tutorial, perkenalkan saya Ratu Aisyah Nurzaida dengan NIM 2488020013. Perkenalkan, saya Saskia Putri Hoirunisa dengan NIM 2488020020. Perkenalkan, nama saya Alisa Ratnasari dengan NIM 2488020023. Perkenalkan, saya Suryana Meilanti dengan NIM 2488020014. Materi yang kita bawakan sangat penting dalam mata kuliah kalkulus, terutama dalam memahami bentuk 3 dimensi dari grafik 2 dimensi. Dalam praktikum ini kita akan mempelajari 3 metode, yaitu metode cakram, metode cincin, serta metode kulit tabung. Yuk kita simak tutorialnya. Pertama, metode cakram menghitung volume benda putar yang dibentuk oleh fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 2 dengan interval min 1,1. Langkah pertama itu ketikkan pada input bar x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 2. Lalu enter. Maka akan menghasilkan fungsi fx. Kemudian ketikkan pada input bar integral, pilih yang function start x value and x value. Fungsinya kita ubah menjadi f. Start value-nya jadi min 1 karena dari interval and value-nya 1. Lalu enter. Maka akan menghasilkan 3,33. Nah, sebelumnya kita ubah dulu menjadi objek type. Lalu buatlah slider pada toolbar. Klik di mana saja. Pilih opsi angle. Minimalnya 0 derajat, maksimalnya 360 derajat. Incrementnya ubah menjadi 5 derajat. Lalu oke. Setelah itu ketikkan pada input bar surface. Expression pertama ubah menjadi A. Expression kedua jadi FH cos B. Expression ketiga ubah menjadi FA sin B. Parameter variabel 1 itu A, start value-nya negatif 1, and value-nya 1. Lalu parameter variabel 2 itu B, start value-nya 0, and value-nya kita ubah menjadi alpha. Lalu enter. Maka ini hasilnya. Setelah itu, untuk melihat tampilan hasil 3 dimensinya itu kita bisa pilih view, lalu 3D grafik. Nah, akan muncul. Untuk mengaktifkan perputaran, itu kita bisa klik kanan pada bagian slider, lalu pilih animation on. Setelah itu, kita akan menghitung volume benda putar menggunakan metode cakram, yaitu dengan ketik pada input bar volume sama dengan P dikali integral kurung siku
fx pangkat 2, min 1,1. Lalu enter. Maka di sini akan menghasilkan volume yaitu 18,91. Selanjutnya kita buat kesimpulan pada menu toolbar, kita pilih text box, ketik di mana aja. Kesimpulannya itu, maka besar volume benda putar yang dibentuk oleh F, karena tadi fungsinya F, menggunakan metode cakram adalah berasal dari volume tadi satuan kubik. Klik OK. Setelah itu kita buat checkbox. Captionnya itu metode cakram. Lalu kita masukkan semua elemen yang ada. Lalu apply dan kita move dulu dan sudah jadi metode cakram. Selanjutnya akan dilanjut pada metode yang kedua. Selanjutnya yaitu metode cincin. Hitunglah volume benda putar yang dibentuk oleh Fx sama dengan X ditambah 4 dan Gx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 melalui sumbu X. Yang pertama kita ketikkan pada input bar masing-masing fungsinya yaitu X ditambah 4 lalu enter, kemudian X pangkat 2 ditambah 2 lalu enter. Kemudian kita cari titik perpotongan antar dua fungsi dengan ketikan pada input bar yaitu intersect, buka kurung F, GE, lalu enter. Maka akan menghasilkan titik perpotongan A dan B, dengan demikian intervalnya yaitu min 1,2. Selanjutnya kita tentukan nilai integralnya dengan ketikan integral between buka kurung F, G, min 1,2 lalu enter. Kemudian kita membuat dua buah slider. Kita ubah menjadi angle. Untuk ketentuannya yaitu minimalnya 0, maksimalnya 360 derajat, dan incrementnya yaitu 5. Lalu oke. Kita buat satu lagi dengan ketentuan yang sama. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu slidernya. Lalu kita ketikkan pada input bar yaitu surface, buka kurung, D, F, buka kurung D, cos, buka kurung J, F, buka kurung D, sin, buka kurung J, D, min 1, 2, J, 0, beta. Lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan kembali di input bar yaitu surface,
buka kurung, D, koma, G, buka kurung D, cos, buka kurung K, koma, G, buka kurung D, sin, buka kurung K, koma, D, min 1, koma 2, koma K, koma 0, koma alfa. Lalu enter. Untuk melihat tampilan hasil, kita dapat membuka menu view, lalu kita pilih 3D grafik. Lalu kita aktifkan perputaran dengan klik kanan pada slidernya, lalu kita pilih animation on. Untuk slider kedua juga sama. Lalu kita hitung volume pada benda putar dengan menggunakan metode cakram, yaitu kita ketik pada input bar, yaitu volume underscore 1 sama dengan Pi dikali integral kurung siku F buka kurung X pangkat 2 dikurangi G buka kurung X pangkat 2 koma min 1,2 lalu enter. Maka akan menghasilkan volumenya yaitu 101,79. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Klik pada toolbar, lalu pilih text. Kesimpulannya yaitu maka besar volume benda putar yang dibentuk, lalu kita ke objek, lalu kita pilih fungsi F, dan kita pilih fungsi G. Menggunakan metode cincin adalah, lalu kita ke objek lagi dan pilih volume underscore 1 satuan kubik. Yang terakhir yaitu kita membuat checkbox dengan caption metode cincin, lalu kita masukkan semua elemen yang ada di metode cincin ini. Lalu apply. Kemudian kita mengecek apakah checkbox yang kita bikin itu berfungsi dengan benar atau tidak. Ternyata checkbox yang kita buat itu berfungsi dengan benar. Kemudian kita akan lanjut ke metode berikutnya. Baik, yang terakhir adalah metode kulit tabung. Kita mulai saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ketik dulu masing-masing fungsi di input bar. Di sini kita terdapat dua fungsi,
fungsi pertama yaitu bernilai X kuadrat. Lalu fungsi yang kedua itu nilainya akar X. Selanjutnya, setelah mengetikkan fungsi, kita cari titik potong antar dua fungsi tadi. Caranya dengan mengetikkan intersect pada input bar. Objek yang pertama adalah fungsi yang pertama, yaitu fungsi f. Lalu objek kedua adalah fungsi g. Dikarenakan hanya memunculkan satu titik, sebenarnya ini ada dua titik, satu lagi di sini, maka satunya kita buat secara manual dengan cara klik toolbar point, lalu kita klik yang intersect, kita klik antara dua garisnya ini. Nah, akan muncul dua titik potong. Dari dua titik potong ini, kita akan menentukan intervalnya, diambil dari nilai X pada dua titik tersebut, yaitu intervalnya dari 0 sampai 1. Selanjutnya, karena kita pakai sumbu Y, kita butuh bentuk inverse dari kedua fungsi tadi. Caranya, ketik pada input bar, invert, yang function. Function yang pertama yaitu fungsi f. Lalu yang kedua, kita ketik lagi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi g. Akan menghasilkan fungsi baru yaitu fungsi hx adalah inverse dari fungsi fx dan fungsi px adalah inverse dari fungsi gx. Selanjutnya, kita hitung nilai integralnya dari kedua fungsi tersebut dengan cara mengetikkan integral between pada input bar. Kita gunakan yang ini. Untuk fungsi yang pertama, kita gunakan fungsi yang sudah di-inverse tadi, yaitu fungsi H. Fungsi yang kedua adalah fungsi P. Untuk start value adalah intervalnya. Intervalnya dimulai dari 0, diakhiri di angka 1. Kita enter. Maka akan menghasilkan variabel A berjumlah 0,33. Itu adalah hasil dari integral tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat dua slider untuk perputaran nantinya. Ini klik pada menu toolbar slider, klik di mana saja. Kita klik yang angle, ketentuannya adalah minimalnya 0 derajat, maksimalnya 360 derajat, untuk incrementnya adalah 5 derajat. Lalu kita buat satu lagi. Tetap di angle, ketentuannya sama seperti yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan menghitung permukaan tabung luar. Caranya, ketik surface pada input bar. Kita gunakan yang terakhir. Expression yang pertama adalah fungsi yang pertama, yaitu fungsi hx. H. Untuk X-nya itu kita masukkan nilai integralnya, yaitu A. Lalu selanjutnya kita masukkan cos. Lalu dalam kurungnya itu kita gunakan variabel baru yang belum ada di sini. Kita gunakan variabel B. Lalu untuk expression yang kedua adalah ininya, nilai dari integralnya, yaitu variabel A kecil. Expression yang ketiga sama seperti yang awal, namun menggunakan sin. Sin B. Untuk parameter variabel yang pertama, kita gunakan nilai dari integralnya, yaitu variabel A. Untuk start value-nya adalah yang tadi,
dimulai dari 0, diakhiri di 1. Untuk parameter variabel keduanya adalah ini, variabel B yang belum ada di kita inputkan. Untuk start value-nya dimulai dari 0, end value-nya kita gunakan slider. Slider yang pertama, kita gunakan slider alpha. Kita enter, maka akan menghasilkan ini. Lanjut, kita buat permukaan tabung dalam. Caranya sama seperti yang tadi. Expression yang pertama adalah ini, fungsi P, lalu ininya tetap A, ininya sama, cos. Nah, untuk dalam kurungnya, karena variabel B sudah digunakan, maka kita ganti lagi ke variabel C yang belum digunakan. Untuk expressionnya sama, masih A. Lalu yang ini juga sama, seperti expression nomor 1. Ini. Parameter variabelnya yang pertama itu A, start value-nya 0, end value-nya 1. Parameter variabel 2-nya itu adalah C, start value-nya 0, end value-nya adalah slider yang kedua, yaitu beta. Nah, kita sudah mendapatkan dua permukaan tabung luar dan tabung dalam. Untuk melihatnya, kita bisa klik menu view, lalu 3D graphic. Nah, di sini akan terlihat. Nah, untuk melihat perputarannya, kita bisa menggeser-geser pada bagian slider ini. Ini adalah bagian luar, dan yang ini adalah bagian yang dalam. Kita juga bisa mengaktifkan animasi, caranya dengan klik kanan pada slider, lalu klik animation on. Lakukan hal yang sama pada slider yang kedua. Baik, yang terakhir kita akan menghitung volumenya. Caranya dengan mengetikkan volume pada input bar. Volume sama dengan 2pi dikali integral, lalu kurung siku, kita ketikkan X, lalu dalam kurung fungsi yang pertama yaitu fungsi Hx, dikurang fungsi yang kedua yaitu fungsi X. Lalu kita masukkan ininya, intervalnya. Interval yang pertama dimulai dari 0, diakhiri dari 1. Lalu kita enter, maka akan menghasilkan volumenya itu sebesar 0,94 satuan kubik. Yang terakhir, kita bisa membuat kesimpulan. Simpulannya jadi, besar volume benda putar yang dibentuk oleh fungsi Hx dan fungsi Px menggunakan metode kulit tabung adalah kita klik volumenya, satuan kubik.
Cukup sekian tutorial yang bisa diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.